Hi again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Thank you so much buat teman-teman yang tadi udah nyimak ya. Sekitar sore tadi kita ada update live streaming seputar market, update yang major ngomongin fundamental dan sentimen yang terjadi akibat Mt. Gox ya memindahkan Bitcoin mereka ke wallet yang lain. Sebenarnya lucu sekali sih kalau menurut saya ya. Kayak sentimen tuh berubah dengan sangat impulsif dan sangat signifikan. Kenapa sih kondisi itu bisa terjadi gitu kan? Probably karena kemarin Bitcoin sempat klaim $70.000, walaupun itu hanya sesaat dan belum valid closing. Tapi kan teman-teman udah ngeliat nih, angka 70.000 tuh ada gitu loh. Jadi begitu 70.000 itu turun jadi 68.000 something aja, itu pasti udah menciptakan kekhawatiran. Timbul pertanyaan, apa sih yang mendorong market bisa mengalami dump seperti ini? $2.000, padahal biasa aja teman-teman ya. Nanti secara price action akan kita bahas secara lengkapnya seperti apa. Dan sekali lagi teman-teman, buat kalian yang mungkin mampir ya di live streaming sebelumnya, menurut saya ini seru banget pembahasannya. Karena kita ngomongin dari segi makro dan bagaimana likuiditas di market crypto itu bisa meningkat dan membuat market itu bisa menjadi bullish teman-teman sekalian. Nah itu ada discussionnya cukup lengkap saya bahas di sana. So teman-teman kalau bisa sih mampir 47 menit nonton aja kali 1,5 ya biar cepet prosesnya teman-teman sekalian. So di video ini kita mau update seputar Bitcoin. Nanti di akhir saya tambahin sedikit seputar Ondo. Atau mungkin Ondo dulu kali kita bahas ya teman-teman. Karena ini banyak banget yang nanya seputar Ondo seperti apa. Dan obviously harga Ondo itu udah nanjak ya dan lumayan tinggi. Ini sebenarnya menjadi pembahasan menarik yang sering kali kita bahas selama live streaming sebelumnya. Dan untuk di istilahnya kita punya Telegram sendiri juga teman-teman. Ondo itu adalah salah satu yang kita ya bisa dibilang lumayan sering mention ya seputar Ondo. Kenapa? Soalnya Ondo waktu lalu itu menunjukkan kondisi yang menurut saya cukup ideal ya, sebab kalau kita ngelihat Ondo itu overallnya kita merasa bahwa Ondo itu ada yang jagain teman-teman sekalian ya. Jadi kalian bisa mungkin coba saya ajak teman-teman lihat sebentar di bagian section Telegram ini. Wait a second teman-teman sekalian ya, saya belum prepare ya. Ini adalah Ondo teman-teman, for example ya, salah satu koin yang price actionnya sedang dijagain oleh para institusi ya. Ini saya update sekitar tanggal 13 Mei 2024. Dan kalau kita lihat apa yang menariknya ya, ini teman-teman sekalian yang saya tadi sampaikan ya. Jadi kalau misalkan nanti suatu ketika Ondo mengalami fake out dan lain sebagainya, harusnya itu adalah bagian atau proses untuk Ondo mengambil lebih banyak likuiditas supaya para institusi atau para whales ini kalau mereka mau masuk dan mereka mau beli, mereka bisa dapat cukup order dari para pelaku pasar yang ngeset stop order mereka ya, sell stop order mereka itu di kisaran area 0,69 atau $0,7 lebih kurangnya teman-teman. Jadi saya berpikir bahwa ini adalah kondisi yang sangat menarik ya pada Ondo ya. Technically Ondo sudah breakout dari sana, dan ini ya sekali lagi saya bilang sama teman-teman ya, bukan saya bahas posisinya udah naik kayak begini terus orang bilang nanti kayak udah naik tinggi baru dibahas, padahal nggak juga ya. Ondo itu ya adalah beberapa kali kita udah review teman-teman sekalian dari tanggal 24 April. Ini kayaknya yang the first time ya kita ngebahas seputar Ondo Finance ya, 24 April. Kemudian beberapa saat itu kita juga lumayan sering update melalui live streaming, karena Ondo yang paling reguler ditanya sama teman-teman. Kalau kita lihat di sini Ondo ya, beberapa kali saya posting tanggal 18 Mei ya, Ondo kok bukannya udah naik ya kan, saya udah inform Ondo dari 2-3 minggu lalu udah jalan gitu loh ya. Kemudian ada tanggal 13 Mei, kemudian tanggal 8 Mei first time dia mengalami breakout, saya pikir dari trendline. Kemudian di sini ya Ondo pun ada tanggal 29 April, dan intinya cuma satu, yaitu Ondo ada yang jagain harganya teman-teman. Jadi begitu dia konsolidasi itu membuat kita berpikir bahwa well, this is a very good opportunity karena Ondo ada yang bikin base di situ. Dan setelah adanya breakout dalam keadaan impulsif di situ ya, dia create another base lagi di sini ya. Inilah membuat kita mengambil kesimpulan bahwa Ondo itu menarik untuk ditradingkan ya. Ini saya update semuanya by advanced group ya, analisisnya nih. Ondo sudah jadi salah satu kripto yang selama ini paling resist dengan dinamika perubahan harga di Bitcoin. Bitcoin currently on track untuk going higher ke level 70.000. Itu waktu dia breakout pertama kali teman-teman ya. Waktu sebelum yang turun inilah waktu Bitcoin sempat balik kayak 70 ribuan something ya. Nah BTC karena BTC bullish, harusnya Ondo juga akan
nggak akan terlalu sulit untuk naik impulsif ya, mengingat selama ini Ondo ketika yang lain sibuk mencari low baru, Ondo itu bertahan dan konsolidasi aja time frame daily. Jadi daily close Ondo menurut saya udah relatif bagus, ada follow up dari bullish engulfing 2 hari lalu, hourly sudah retest previous SNR dan juga bertahan cukup baik. So that's it ya, entry long position di Ondo itu sekitaran harga 0,8 something teman-teman sekalian. Dan per kondisi terakhir ya ini ya teman-teman sekalian ya, yang transaction yang saya take ya. Dan Ondo sekarang posisi udah di atas nih, ya kan? Nanti kan timbul pertanyaan ya, gue kalau punya spot account, spot di Ondo gimana baiknya? Apakah di manage, apakah di close sekarang atau di take profit sekarang? Sebenarnya ini balik lagi tergantung strategi masing-masing juga. Mungkin ada yang berpikir bahwa gue ngejar 3 kali atau 4 kali dari harga initial dia masuk ya, kemudian dia decide untuk exit dulu ya, nggak ada masalah teman-teman sekalian ya, itu adalah planning masing-masing. Kalau saya sih pribadi memberlakukan DCA out. DCA out yang saya lakukan juga ada pertimbangan-pertimbangan tertentu, sama kayak ketika saya mau masuk, otomatis saya harus mencari yang namanya reversal candlestick pattern. For example, itu bisa membentuk seperti bearish engulfing misalnya di sini gitu ya. Kalau teman-teman ada open ya kan di Ondo ya, di spot account, kalian lihat di perspektif weekly, Ondo bukannya kondisinya bullish banget ya ibaratnya gitu. Di situ ada falling wedge, dia breakout. Kalau lihat daily dari triangle-nya aja kita udah tahu dengan kondisi dia berhasil breakout, kemudian terkonsolidasi di sini dan dia naik saat ini, belum ada pullback sama sekali. Saya pikir belum ada pertimbangan buat saya, misalkan ya kalau saya melakukan transaksi dan investing di spot gitu loh. Apakah saya akan taking profit di sini? Well, kalian bisa lihat Ondo itu hanya membentuk yang namanya inside bar. Ya, dalam inside bar ini kita bisa konsolidasi untuk tempo yang cukup lama karena ini terjadi pada time frame daily teman-teman sekalian. Dan kalau misalkan katakanlah ya, kita menggunakan Fibonacci deh, paling gampang ya, ini untuk mencari potensi target. Sebenarnya target yang terdekat untuk Ondo hanya menggunakan Fibonacci saja, itu kita bisa dapat di angka 1618, yaitu sekitaran 1,5835 dolar. Sementara kalau teman-teman tipikal yang konservatif, kalian lebih prefer angkanya yang safe-safe saja ya, kalian bisa lihat di sini. Ini ada 2618. Penarikannya dari mana teman-teman? Saya cuma tarik dari sini ya, high point ke low point, yaitu pullback yang paling terdekatnya, dan kita bisa dapatkan 2618 itu menjadi next stopnya dia di sini teman-teman sekalian ya. Sebelumnya 1618, kisaran 1612. Begitu di break sekarang jadi support, ya udah nextnya teman-teman 2618 itu adalah kisaran 1,38 dolar. Nah, untuk short termnya teman-teman sekalian, kita melihat di sini bahwa progress Ondo itu membentuk yang namanya descending triangle pattern ya, which is kalau misalkan kita ngelihat dia breakout, harusnya ini bisa membantu Ondo untuk ngejar ke 1,38 itu, sebab kita bisa anggap proses ini adalah bagian dari create base. Sementara kalau seandainya Ondo turun ya, jadi kalau buat teman-teman di sini yang saya bilang ke di advance group ya, kalau misalnya kalian masih manage ya, katakanlah di sini ada protective stop loss ya, saya sudah marking. Kalau misalkan posisi Ondo breakdown dari level itu, berarti kalian boleh decide untuk exit terlebih dahulu. Short term ya, kita ngomongin buat yang trading, tanda kutip trading. Kalau investing, kalian lihat in the long term teman-teman. Kalau kalian merasa Ondo in the long run bagus ya, keep terus barangnya ya. Dalam artian kita melihat itu berdasarkan proyeksi ke depannya gitu loh. Kalian memfisikkan nih Ondo ke depannya bisa gimana gitu kan. Apakah BlackRock akan semakin mendukung Ondo dan perkembangan Ondo akan semakin bagus lagi. Nanti orang pembeli obligasi menggunakan tokenisasi yang ditawarkan oleh program si Ondo ini akan semakin banyak. Ya otomatis harga segini pun mungkin bagi Ondo sebenarnya masih cenderung relatif lebih kecil. Ya, kita ngelihat Ondo itu kalau misalkan by progress sejauh ini sih low-nya ya itu sekitaran 0,2 dolar teman-teman sekalian. Kalau misalkan kita lihat kayak di KuCoin ya, ini Ondo itu udah naik memang lumayan ya dari 0,03, which is ke sekarang itu harganya dia udah naik sekitar 3.800% guys, dan terus meningkat tanpa ada pullback yang sangat agresif dan mengerikan. Salah satu reasonnya itu adalah karena kita melihat memang si Ondo ini so far dia punya fundamental basisnya kuat teman-teman sekalian. Kalaupun nanti suatu saat mengalami rejection, saya percaya itu adalah bagian dari koreksinya. Kalau misalkan kita masih punya spare waktu ya untuk jangka panjang sampai katakanlah the end of bull market, ya berarti ekspektasinya adalah Ondo pun masih bisa rally lagi. Probably mungkin 3 dolar atau mungkin 5 dolar bahkan bisa lebih teman-teman sekalian. Apakah itu mungkin?
sangat mungkin kalau misalkan ya teman-teman balik lagi nonton nanti ya di live streaming yang tadi saya bahas berbicara soal likuiditas di market kripto itu nanti bisa nambahnya dari mana teman-teman. Ya sangat masih mungkin untuk bisa tercapai angka seperti itu ya. Yang penting sekarang teman-teman kalau misalkan kalian ada buy dari range area yang udah relatif murah ya udah kalian tinggal pinter-pinter aja untuk scale out kita bilangnya. Jadi kurangin istilahnya barang yang ada di Ondo ya. Kalian merasa profit udah cukup nih, oke gue secure dulu deh sebagian gitu kan risknya supaya berkurang. Nah di satu sisi profit yang kalian ambil itu nanti bisa kalian alokasikan ke yang lain, probably yang sama. Misalkan di sektor RWA juga ya. Kalian lihat di sini mana yang belum perform. Oh, misalkan beberapa di sektor RWA ya, ada SNX for example, wah harganya lagi di bawah nih, lumayan ya, lagi discount gitu kan. Kemudian misalnya ada OM ya, Mantra teman-teman, kemudian ada Habar ya kan, ini juga beberapa yang sektor RWA tapi technically harganya lagi relatif murah. Bisa dipertimbangkan untuk dilakukan yang namanya diversifikasi di sektor yang sama tapi kalian coba untuk taking profit, kemudian ya sebagian dari profit itu kalian alokasi lagi untuk membeli token-token itu ya. Itu bisa jadi sebuah strategi yang kalian bisa lakukan ya. Makanya saya di sini ya nggak ada bilang kayak harus begini harus begitu, karena setiap orang punya pandangan berbeda. Ada aja yang dia beli spot buat trading gitu kan, kalau profit lumayan gua exit dulu gitu kan. Nah, atau misalnya dia trading nih, begitu floating, malah jadi investor jangka panjang. Kan ada yang kayak gitu juga, teman-teman ya. Minimal yang beli Ondo mungkin ya dari harga sekitar 0,6, 0,7, apalagi waktu lagi konsolidasi di sini gitu kan. Kalian udah beli ya, sekarang dia udah dalam keadaan profit. Apa yang harus dia lakukan? Apakah dia harus nambah barang? Terus kalau misalnya teman-teman belum punya Ondo gimana? Apakah kalian harus ikut beli juga? Nah, ini yang menjadi kendala. Kenapa, teman-teman? Kenapa ketika harga udah naik aja baru kalian mulai bertanya-tanya dan mencari tahu? Sementara ketika harganya cenderung flat, konsolidasi, ya ini udah sering banget saya sampaikan di YouTube channel kita, teman-teman sekalian. Berbicara soal bagaimana mekanisme cara kerja pasar, bagaimana mindset dari para retail dan para investor besar seperti para whales ini, itu bisa sangat berbeda jauh dan sangat signifikan. Whales itu bukan mencoba mencari cara untuk mencurangi kita semua, teman-teman, tapi permasalahannya adalah pengetahuan retailnya. Kadangkala ini yang harus diperbaiki, karena terutama mereka lebih cenderung atau tendensinya tuh lebih suka ketika harga tuh udah gerak, baru mereka cari tahu. Padahal waktu lagi konsolidasi panjang gitu kan, ini kesempatan terbuka lebar untuk masuk somewhere around here, teman-teman sekalian. Tapi ya banyak orang yang nggak tertarik di situ. Kenapa? Dianggapnya stable coin, nggak make money ya. Mereka semua ngeliriknya cuma satu, meme. Sekarang juga gitu. Meme lagi pumping gila-gilaan, lagi pada kenceng-kencengnya, lagi pada naik ya kan. Ini udah pasti pada menarik perhatian nih. Wah, gimana kalau kita masuk di meme lagi gitu kan. Nanti at some point kalian akan jadi exit liquidity-nya. Padahal banyak koin di sini yang posisinya tuh belum perform sesuai dengan fundamentalnya, sentimennya, atau pengharapan para pelaku pasarnya lah gitu loh. Masih ada kesempatan itu. Dan ini semestinya yang kalian lirik dan kalian lakukan research gitu ya. Ya, sedikit sharing teman-teman, itu pandangan saya. Dan mungkin saya bisa salah. Jadi kalau misalkan teman-teman mendapatkan informasi seperti ini, ya jangan ditelan mentah-mentah juga. Kalian juga harus melakukan analisa kembali, kira-kira seperti itu. Alright, so untuk Ondo gimana, Vin? Ya intinya ini masih jadi proyeksi midterm. Kemudian untuk short termnya yang tadi saya sudah jelaskan ke teman-teman, melihat dari perspektif time frame kecil dan berdasarkan pullback yang terjadi sebelumnya aja, sebenarnya targetnya sekitar 1,38 itu masih bisa tercapai. Apalagi kalau buat teman-teman yang sekarang trading gitu ya, kayak di futures market ya, kalian yang penting pinter-pinter aja ngejaga posisi kalian. Protective stop loss taruh di bawah previous low ini, jadi kita bisa marking around area 1,4 sampai 1,38 dolar lebih kurangnya untuk penempatan stop loss plus ya. Jadi nanti kalau misalnya dia naik lagi, wah ini udah bisa digeser lagi gitu, kayak new previous low, itu bisa dipakai lagi untuk penempatan stop loss yang lebih tinggi, kira-kira seperti itu. Alright, semoga cukup jelas teman-teman sekalian. For now saya nggak ada ekspektasi untuk ngelihat Ondo mengalami pullback yang signifikan, tapi ya kalaupun harus terjadi seperti yang tadi saya bilang, saya ngelihat itu sebagai part of correction saja. Nah teman-teman, kita mau update sedikit ya progres daripada Bitcoin. Tadi kita sebenarnya udah ngasih gambaran sih melalui live streaming live streaming sebelumnya. Intinya kita ngomongin soal probabilitas Bitcoin bisa saja berada dalam satu fase, yaitu untuk mencari wave 4-nya dia gitu ya. Bahwa di sini bisa saja dia membentuk ABC flat ya, corrective wave, which is kenapa saya melihatnya sebagai ABC flat, teman-teman. Saya coba gunakan satu chart yang oke di sini.
sini kali ya biar lebih enak ya. Nah, kenapa saya katakan bisa flat teman-teman? Satu, kita ngelihat di sini dia bermain di dalam inside bar ya. Jadi harga itu cuman back and forth doang. Makanya kayak saya bilang kemarin teman-teman sekalian ya. Kalau kita lihat overall-nya seperti ini. Oke, sebentar ya teman-teman, ada gangguan di sini. Alright, oke guys, lanjut ya. Di sini inside bar guys ya, consolidate. Kemarin kita nggak create higher high karena gagal untuk closing di atas $70.000. Makanya saya bilang Bitcoin berupaya untuk flipping 70.000, tapi once close candle-nya nggak bisa bertahan di atas level 70.000, yaitu udah kasih kita konteks bahwa ini nggak mampu untuk bertahan di atas 70.000. Kita closingnya itu balik di 69.500-an something. Hari ini kalau kalian zoom in lagi teman-teman, ini sebenarnya Bitcoin lagi berusaha untuk close ya, mungkin di bawah previous low candle ya, yang terbentuk pada sekitar hari Jumat dan hari Kamis, yaitu di antara $67.900. Dimana sebenarnya ya nggak masalah sih kalau dia closing di bawah area itu, karena sebenarnya yang paling penting itu adalah low point ini di kisaran $66.000. Dan teman-teman harus ingat kita punya support resistance di sini. Ya, saya bisa marking ke samping seperti ini dan saya tambahkan seperti ini. Nah, ini adalah support resistance yang harus dipertahankan oleh Bitcoin. Worst case scenario, kalau Bitcoin break di bawah level itu, kita bisa retest dan revisit ke area ini, teman-teman. Di sini terdapat yang namanya imbalance. Ya, karena kenapa? Ya, tadi saya sudah jelaskan juga secara detail banget ya di live streaming itu. Jadi saya bilang gini, teman-teman. Ini liquidity sweep ya. Liquidity sweep waktu lalu terjadi. Yes, bener banget gitu kan. Ini mengalami proses liquidity sweep, kemudian harga perlahan-lahan turun gitu kan, seperti ini. Ini kalau kalian ingat, di momen ini terjadi, orang pada hoping Bitcoin bisa ke 53.000. Pada bilang di Bitcoin 53.000, 50.000, bahkan ada yang bilang 35.000. Saya nggak tahu tuh angka 35.000 dari mana gitu ya. Mungkin 53 dibalik jadi 35 gitu kan. Kemudian kita ngelihat, wah ini ada potensi nih, tanda-tanda dia bisa start rebound gitu kan. Kenapa? Karena mungkin pada prosesnya membentuk seperti falling wedge pattern gitu kan. Jadi kita beranggapan bahwa oke, ini adalah first impulsive up-nya, pullback, kemudian naik, berpotensi untuk begini gitu kan. Ternyata yang terjadi adalah seperti ini teman-teman. Nah, perlu diketahui, di momen sebuah candle besar seperti ini terjadi ya, dimana turun dari 63.000 ke bawah, ini sekitar lebih kurangnya $2.500 dalam waktu yang relatif singkat. Udah pasti akan meningkatkan sentimen yang lebih negatif lagi pada Bitcoin. And that's what para whales mau ya dari kita para retail, supaya mereka pada kena shake dan buang barang. Alhasil teman-teman sekalian, setelah itu market start bottoming, kita bisa lihat dia sebenarnya respect banget terhadap SNR yang terbentuk di sini. So ini adalah low point, ini jadi support resistance-nya juga. Lalu kita ngelihat perlahan-lahan ya, market start rebound. Kemudian terjadilah breakout terhadap previous high point. Nah, di sini teman-teman sekalian. Kalau kalian lihat di momen ini terjadi, ingat para retail biasnya rata-rata adalah sell short. Ya, mereka ngeliat ini sebagai sell short, mereka ngeliat ini sebagai opportunity untuk market bisa bearish gitu kan. Ternyata diambil dan dilahap oleh para whales-nya. Order yang tersedia di situ disikat, terjadilah pergerakan yang impulsif sampai terjadi gap seperti itu. Makanya ini dibilang fair value gap atau imbalance teman-teman sekalian. Nah, sekarang harga naik sampai satu titik kita ngelihat dia start mengalami rejection setelah adanya fake out di sini. Oke, ini fake out nih. Saya pikir semalam kan kita ngelihat ya, wah ini kayaknya udah oke nih ya. Mudah-mudahan dia valid. Kalau harus mengalami pullback, mudah-mudahan dia valid ketahan di atas trendline itu. Ternyata gagal teman-teman. Kita ngelihat dia kembali turun ke bawah. Pada daily ternyata ini jadilah sebuah fake out saja dengan dia closing tetap di bawah area resistance-nya. Sementara untuk pergerakan saat ini kita juga lagi berusaha untuk closing di bawah support-nya. Kalau seandainya seperti yang tadi saya bilang, Bitcoin seandainya dia mengalami pullback dan breakdown gitu ya dari area SNR, bahkan dia break terhadap previous low candle ini, ya kalian boleh antisipasi kemungkinan ya next stopnya adalah kisaran $64.000 sampai $63.500 ya. Dari mana Vin kita bisa dapat angka itu? Satu, ini kan kita belum anggap pullback ya guys, kita cuma anggap ini adalah proses atau bagian dari konsolidasi saja ya di dalam inside bar ini teman-teman sekalian ya. Satu bar besar ini, nah ini anak-anak candle-nya nih di dalam semua teman-teman. Dan kita lihat kalau dia balik sampai ke sana, probably itu adalah 50% retracement.
And then, ya pada prinsipnya teman-teman, seperti kita ngelihat market membentuk uptrend ya, dia turun untuk boing, naik lagi. Kira-kira gitu. Ngambil liquidity, nge-sweep long, early long buyers ya di market, kemudian that's it. Ambil liquidity, boom, reverse, dan nanjak lagi. Ya, ada possibility market bisa seperti itu teman-teman sekalian ya. But for now, ya, kembali lagi dengan Bitcoin dari perspektif time frame hourly-nya, ya saya ngelihatnya adalah masih ada possibility kita konsolidasi saja di sini. Kenapa? Karena in the end kita ngelihatnya ini adalah A, kemudian B, C, kemudian dia naik nih A, B, dan C. Ya, bagaimana jika seandainya ternyata ini adalah A, B, dan C wave lagi? Nah, kalau kayak gini, ini berarti progress pada pergerakan saat ini itu bisa saja membentuk yang namanya triangle teman-teman. Jadi kita bisa terextend panjang sampai entah kapan ya, mungkin di kisaran hari Jumat atau hari Sabtu, karena menunggu informasi dari inflation report yang akan dirilis pada minggu ini, tepatnya di hari Jumat ya, Core PCE Price Index. That's it teman-teman sekalian. Whether ini akan bullish atau bearish mungkin akan tergantung dari sentimen tersebut. Per hari ini sih New York Stock Exchange open ya, S&P 500 terkoreksi, Nasdaq juga sama ya, mengalami koreksi at least setelah tadi sempat ada pergerakan yang cukup naik ya, kemudian dia koreksi. Tapi ya wajar ya, ketika market baru open sebenarnya dia konsolidasi aja ya, kagak kemana-mana teman-teman. S&P 500 doang nih di sini kelihatan sudah mengalami breakdown ya atas penguatan terbatasnya ini dari channel yang kemudian terbentuk. Selebihnya ya kita lihat bagaimana dia retrace ini, semestinya bisa juga mempengaruhi Bitcoin untuk terkoreksi juga, which is ya bisa memvalidasi yang tadi saya sampaikan kepada teman-teman. Ya, sementara sih SNR ada di kisaran 67300. Teman-teman boleh perhatikan range area tersebut. Selama kita bisa survive di atas level itu untuk closing daily basis, maka sebenarnya masih oke. Bitcoin bisa saja back and forth saja untuk kemudian dia rebound kembali. Alright, so that's gonna be the idea yang saya bisa sampaikan pada live update, pada update market kali ini teman-teman. Thank you very much guys buat kalian yang udah paying attention. Semoga informasinya bisa bermanfaat dan sampai jumpa kembali di update berikutnya. God bless, cheers and bye bye guys.